Oke, selamat datang, selamat jumpa kembali Dek di papan tulis online saya. Ya, bersama saya Elfrida Sidabutar dengan pembahasan baru kita di bab 3 pada bukumu, judulnya Irisan Kerucut. Ya, di bab ini kita akan belajar bidang-bidang datar apa saja yang terbentuk kalau kita sedang mengiris kerucut. Ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kamu kalau video ini akan sedikit panjang karena banyak yang perlu kita bahas, banyak yang perlu kamu pahami, ya. Jadi kamu bersabar supaya kamu dapat ilmu dari saya atau supaya kamu nanti bisa menjawab pertanyaan saya di kelas luring. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk channel saya supaya kamu dapat pemberitahuan update tentang materi-materi yang terbaru yang akan saya post. Seperti biasa, setiap kita mempelajari hal yang baru, kita mulai dulu dari definisi, ya. Definisi itu cara kamu mengenal, ya, mengenal pertama permukaannya bagaimana. Nah, di sini saya akan kasih dulu sama kamu definisi irisan dari kerucut. Adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar yang membentuk kurva dua dimensi, ya. Jadi kita ada kerucut, kemudian kita iris dengan bidang datar. Nah, bekas irisannya itu nanti akan membentuk kurva dua dimensi, ya. Dengan beberapa kondisi cara kita mengiris, maka ada terbentuk beberapa kurva dua dimensi. Yang pertama adalah kurvanya lingkaran, yang kedua parabola, elips, dan hiperbola. Ada 4 ya kurva yang bisa kita bentuk dari cara kita mengiris sebuah kerucut, ya. Sebelumnya, ya, saya mau memperkenalkan kamu dulu bagian-bagian dari irisan kerucut dalam suatu peta pemahaman, ya. Seperti tadi yang saya bilang, kalau kita mengiris kerucut ada 4 kondisi yang menghasilkan 4 kurva yang berbeda. Pertama, lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Nah, untuk lingkaran kita akan pelajari nanti unsur-unsurnya apa, persamaannya bagaimana. Jika kita letakkan dalam koordinat kartesius di pusatnya di 00 dan pusatnya sembarang. Begitu juga parabola, ya. Parabola kita akan pelajari unsur-unsurnya bagaimana, persamaannya bagaimana kalau kita letakkan titik puncaknya di pusat 00 dan di pusat sembarang. Begitu juga untuk elips dan hiperbola, ya. Satu-satu nanti kita akan pelajari, ya, kita akan pelajari. Jadi kamu tolong simak baik-baik. Tetapi pada video ini fokus kita adalah untuk menuntaskan dulu si lingkaran, ya, menuntaskan si lingkaran sampai pusat yang sembarang sampai ke contohnya. Jadi panjang video ini, Dek. Kemudian setelah ini saya akan kasih sama kamu animasi cara kita mengiris sebuah kerucut itu sehingga terbentuk lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola, ya. Jadi kita simak dulu video cara kita mengiris sebuah kerucut. Saya bikin visualisasi kejadian mengiris kerucut kita, ya, pakai aplikasi GeoGebra untuk visualisasi bidang ruang. Nah, kamu perhatikan ini adalah bidang koordinat kartesius yang bersumbu 3, ya, Dek. Karena bidang ruang itu bersumbu 3. Merah itu X, hijau itu Y, dan biru itu Z, itu tinggi, ya, kayak gini, ya. Oke, di koordinat kartesius berabsis 3 saya sudah punya 2 kerucut, satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah, tapi ujung kerucutnya ketemu di titik 3 ini, ya, atau di titik B itu. Diameternya sama mereka, ya. Kalau lihat pas dari atas tidak nampak, ya, tapi kalau lihat dari bawah juga nggak nampak. Enaknya dilihat dari samping begini. Nah, untuk yang pertama saya mau iris kerucutnya dengan bidang datar yang biru, ya. Ini biru, yang hitam itu ground.
saya mau iris kerucutnya dengan pisaunya sejajar dengan ground ya, sejajar dengan ground. Nah, hasil potongannya yang mana? Yang ini deh, yang ini ya. Nah, kalau kita lihat dari atas atau dari samping kan itu, lihat itu ya, nampak itu lingkaran ya. Tumpeng kalau dipotong dari atas ya sejajar dengan piringnya ya, bentuk potongannya itu lingkaran ya. Itu yang apa ini, yang biru itu bidang datar, ini ground ya. Kayak gitu cara motong saya yang pertama. Nah, cara kedua untuk mengiris kerucut kita adalah dengan cara seperti ini. Pisaunya saya agak merengkan, tetapi dia nggak tembus ya, nggak tembus dari sisi kiri ke kanan kerucut, malahan ke bawah ya, herong kayak gini lah ya. Tapi kerucutnya nggak putus seluruhnya. Dia menghasilkan bekas irisan ini. Lihat garis yang saya tunjuk, ini berbentuk parabola. Nah, cara ketiga kita mengirisnya, ini kerucut kita iris serong tapi tembus ya, tembus sehingga menghasilkan bekas irisannya itu. Lihat yang ini berbentuk elips ya. Pisau kita atau bidang datar kita yang kita gunakan untuk mengiris kerucut adalah yang biru ya, yang hitam ini tanah ya. Coba lihat itu kan ada ini ya, elips ya. Kalau yang atas bekas potongannya ini hilang, tinggal ini berbentuk elips ya. Itu paham ya cara kondisi potong yang ketiga. Nah, cara terakhir kita memotong atau mengiris kerucut kita dengan cara pisaunya dari atas ke bawah, sehingga memotong kerucut atas dan kerucut bawah ya, sebagian. Nah, lihat bekas potongannya itu berbentuk parabola atau dua hiperbola yang berjarak sama, berjarak tertentu ya. Lihat ini ada parabola pertama dan ini ada parabola kedua, saling bertolak belakang ya, saling bertolak belakang. Nah, ini cara keempat kita mengiris kerucut kita. Oke, setelah kamu mengiris sebuah kerucut dengan 4 cara, menghasilkan 4 kurva yang berbeda, maka kita mulai dari kurva yang pertama, yang paling mudah, yaitu adalah kurvanya si lingkaran ya, kurva si lingkaran. Kemudian ini dia tadi kondisinya saya bikin dalam gambar 2 dimensi. Kita keluarkanlah lingkaran ini ke dalam kertas berpetak kita sehingga berbentuk seperti ini ya kan. Nah, kamu menggambarkannya harus di buku berpetak, makanya saya suruh kamu bukumu adalah buku yang berpetak. Nah, kemudian ya, kalau kita mau mendalami si lingkaran itu apa, siapa, bagaimana, sifatnya bagaimana, maka kita mulai juga harus dari apa dek? Dari definisi. Definisi lingkaran itu adalah himpunan ya, himpunan kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Jadi himpunan berarti dia lingkaran itu kumpulan dari banyak titik, tapi yang banyak titik ini punya jarak yang sama pada suatu titik tertentu. Ya, nanti titik itu disebut pusat lingkaran. Ya, jaraknya itu disebut jari-jari. Nah, saya bikin animasinya secara 2 dimensi seperti ini. Di sini ada pusat, ini titik tertentu yang di sini, ini titik tertentu. Kemudian inilah titik pertama dari himpunan titik-titik itu. Ini jari-jarinya atau jaraknya. Kemudian titik kedua ini mempunyai jari-jari yang sama dengan titik yang pertama. Begitu juga yang ketiga, begitu juga yang keempat, begitu juga yang kelima, dan seterusnya. Hingga lihat dulu ini. Ya, lihat dulu ini. Kayaknya kayak jari-jari lingkar sepeda kita ya kan. Nah, bayangkan kalau titik-titik ini saya buat semakin rapat, ini kan masih ada jaraknya.
Nah, bagaimana kalau titik-titik ini semakin saya perbanyak sehingga titik 1 dan titik 2 tidak ada jaraknya, ya? Maka titik-titik tersebut kalau kita lihat dari jauh akan membentuk lingkaran. Paham ya? Jadi itu asal muasal atau definisi dari lingkaran, ya. Nah, setelah kamu tahu definisi lingkaran, kemudian sesuai dengan peta konsep tadi, kita kenali dulu unsur dari lingkaran. Oke, kita gambarkan lingkaran kita, ya. Ini yang merah, titik pusatnya P. Kemudian saya punya titik di lingkaran A, B, C. Nah, ya. Kemudian saya gambar garis begini, dan begini, ya. Saya akan perkenalkan unsur-unsur lingkaran sama kamu. Unsur yang pertama itu, ya, si P itu adalah titik pusat, ya. P adalah titik pusat. Yang kedua, PB, PA, PC adalah jari-jari. Paham ya? PB, yang ini ikuti kursor saya. PB, PA, PC adalah jari-jari. Yang selanjutnya AB yang ini ya, ini AB yang berbentuk garis adalah disebut diameter. Kemudian AB, AC, CB busur. Nah, AB di sini nggak sama dengan AB yang di sini. AB yang di sini maksudnya adalah ini atau ini. Nah, itulah yang disebut busur. Atau AC ini itu busur, atau CB juga busur. Ya, bedakan diameter AB dengan tali busur busur dari AB. Nah, selanjutnya juring. Juring itu ini. Kalau kamu kayak membelah suatu membelah kue tar ya. Juring itu adalah itu. Nah, garis yang ini ya apotema itu tegak lurus dengan garis AC, ya. Ini juring. Ini kalau saya mau garis-garis ini juring. Nah, itu ya juring ya. Ini apotema. Nah, yang kemudian tembereng. Tembereng itu ini kalau saya mau gambarkan. Nah, ini dia warnai ya. Ini adalah wilayah si apotema. Tembereng. Nah, kemudian AC tali busur. Ini tali busur. Bedakan ya, AC tadi ada busur. Ada lagi tali busur. Yang lurus tali busur, yang melengkung busur. Paham ya, Dek? Itu berbagai unsur dari lingkaran. Ya, sebenarnya di SMP udah kamu pelajari ini. Tapi saya diingatkan kembali untuk unsur-unsur lingkaran pada bab ini. Paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang lingkaran itu saya mau gambar di dalam koordinat Kartesius dengan dua kondisi. Pusatnya saya paskan pada pusat koordinat, dengan pusatnya saya geser di sembarang wilayah koordinat Kartesius. Ya. Jadi yang pertama adalah lingkaran yang berpusat di 00. Macam mana itu? Ya begini, kalau ada koordinat Kartesius saya, ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada si lingkaran, pusat lingkaran saya paskan dengan pusat koordinat, ya. Pusat lingkaran saya paskan dengan pusat koordinat sehingga membentuk lingkaran yang berpusat di 00. Kemudian ada titik P, titik sembarang berada pada kurva lingkaran. Misalnya titik koordinatnya X, Y, sehingga ya bisa kita gambar OP itu adalah jari-jari, ya. OP adalah jari-jari, kemudian titik yang lurus ini adalah proyeksi dari P, ya. Proyeksi dari P atau jarak P dari sumbu X yaitu Y, ya. Kemudian titik ini karena ini proyeksi saya sebutlah P aksen. Nah, wilayah ini membentuk suatu segitiga siku-siku di P. Ini R atau jari-jari, ini Y, dan ini besarnya si X, ya kan? Besarnya si X. Nah, sekarang
Ya, kamu perhatikan segitiga OPP aksen. OPP aksen. Ya, adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mau mencari sisi miringnya dari segitiga siku-siku ini bagaimana? Ingat rumus Pythagoras. Sisi miring adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak lurusnya. Atau dalam rumus itu dibikin begini. OP kuadrat sama dengan OP aksen kuadrat tambah P aksen kuadrat. OP kuadrat sama dengan OP aksen dikuadratkan ditambah P aksen dikuadratkan. Itu rumus Pythagoras. Secara umum di SMP sudah kamu pelajari. Nah, sekarang saya mau ganti namanya dengan nama R, Y, dan X. OP itu R, OP aksen itu adalah X, P aksen adalah Y. Jadi begitu ya. Jadi ini ya berubah rumus Pythagorasnya. Kemudian karena nggak ada yang bisa kita sederhanakan atau kita tukar tempatnya, R-nya di kanan ya, R-nya di kanan. Biasanya begitu kita bikin untuk persamaan lingkaran berpusat di 00. Nah, inilah sudah kamu dapat penurunan rumus lingkaran yang berpusat di 00 ya. Ini dia, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk kondisi lingkaran yang kita letakkan teratur. Pusat lingkaran sama dengan pusat koordinat. Nah, bagaimana kalau kita sembarang letakkan lingkaran dalam bidang koordinat? Nah, itu disebut sebagai lingkaran berpusat P, H, K atau berpusat sembarang. Seperti apa itu? Seperti ini. Ya, kita mulai dari menggambar bidang koordinat Kartesius. Ya, ini ada sumbu X-nya, ini ada sumbu Y-nya. Kemudian asal letakkanlah lingkaranmu, misalnya di sini, ya kan? Pusat lingkaranmu P koordinatnya H, K, ya. Ini ya, H itu adalah X-nya. H itu jauh, letak sejauh H. Ya, letak titik ini pada sumbu X sejauh H. Sama juga K itu adalah letak titik ini pada sumbu Y sejauh K. Nah, setelah ketahuan koordinat titik pusatnya, kita tentukan dulu salah satu titik di antara pas di dalam kurva lingkaran kita itu A. Koordinatnya X, Y. Kenapa nggak saya bikin ini X, Y? Supaya kamu kenal, jangan kebanyakan X atau kebanyakan Y. Jadi saya bedakan di sini ya, koordinat titik pusatnya H, K. Di titik sembarang di antara lingkaran itu saya bikin X, Y. Nah, X, Y itu berasal dari ini ya. X-nya sekian, Y-nya sekian, diambil garis putus-putus, ketemulah titik A. Nah, dari titik A ke titik B itu disebutlah sebagai jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran. Kemudian proyeksi A terhadap perpotongan ini disebut kita bikin A aksen, sama seperti P aksen tadi. Ya. Kemudian kalau ini R, ini berapa Bu? Berapa ini besar panjang garisnya ya? Yaitu bisa kita cari dengan Y kurang K. Kenapa? Iyalah, ya kan? Dari sini kemari itu Y, sebesar Y. Tapi dari sini kemari A, maka selisihnya adalah ini A aksen, selisihnya Y kurang K. Contohnya kita hitung aja. Dari titik X ke Y itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 Y-nya panjang. Yang sementara untuk ke KA, ini KA berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk ini panjangnya ini ya, ini berapa? Aturannya kan sesuai dengan rumusnya 10 kurang 6. Tapi kita lihat dulu, benar nggak 10 kurang 6? 4. 1, 2, 3, 4. Pas ya, 4 kotak. Nah, begitu juga untuk yang di X ya. Ternyata selisih antara X ke K, H ke X adalah bisa kita cari dengan X kurang H. Ya, X itu adalah
koordinat apsis dari titik A dan apsis dari titik pusat. Nah, setelah itu kamu perhatikan segitiga PAA aksen adalah suatu segitiga siku-siku yang ini. Ini dia, saya tandai. Nah, untuk mencari R dari segitiga siku-siku itu bagaimana? Ya sama, ingat lagi rumus Pitagoras, sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi tegak lurus. PA kuadrat sama dengan PA aksen dikuadratkan ditambah A aksen dikuadratkan. Kemudian ganti, PA itu kan R, PA aksen adalah X kurang H. Kemudian A aksen adalah Y kurang K. Maka ganti, ya. R kuadrat sama dengan X kurang H dikuadratkan tambah Y kurang K dikuadratkan. Ya, ini ya. Ini dari sini. Oke, selanjutnya sama seperti yang pertama, tukar dulu tempatnya lah, R-nya di sebelah kanan. Ya, kalau sudah kamu tukar, maka ini menjadi ya persamaan atau bentuk persamaan dari lingkaran yang berpusat sembarang di dalam koordinat kartesius. Ini X kurang H kuadrat tambah Y kurang K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya. Jadi ada dua ya rumusnya ya, untuk yang pusat 00 dan pusat sembarang H, K. Tetapi ini boleh kita ubah lagi ya. Itu boleh kita ubah lagi menjadi suatu bentuk umum ya. Suatu persamaan bentuk umum lingkaran, mau pusat 00 mau pusat P atau pusat sembarang berlaku dia. Ya, mau pusat 00 dan pusat sembarang dia berlaku rumus itu. Bagaimana? Ya, kita olah dari sini. Ya, begini caranya. Nah, kita bawa dulu rumus yang kedua tadi. Ya, yang kedua ini. Nah, kemudian kita kuadratkanlah ini. X kurang H kuadrat dan Y kurang K kuadrat. Kan artinya itu X kurang H dikuadratkan kan artinya X kurang H kali X kurang H. Begitu juga untuk yang ini. Paham ya? Selanjutnya kalikan distribusi, ikuti tali yang sudah saya tandai. Ini ke sini, 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 ini. Ya, hasilnya begini. Ya, hasilnya begini. X kali X kuadrat, X kali X kuadrat. X kali minus H, minus XH. Minus H kali X minus XH minus H kali minus H tambah H kuadrat. Selesai. Tambah Y kali Y kali Y kuadrat, Y kali minus K minus YK minus K kali Y minus YK minus K kali minus K positif K kuadrat sama dengan R kuadrat. Paham ya? Pelan-pelan kamu ikuti. Lanjut, ada yang bisa kita sederhanakan di sini, ada ini ya. Ini sukunya sama XH. Baru atau kita bukalah dulu kurungnya nih. Ya, kita buka kurungnya ya, atau kalikan positifnya ke dalam, hasilnya seperti ini, nggak berubah ya, positif negatif. Positif Y kuadrat kurang YK kurang YK tambah K kuadrat. Selanjutnya ini ada suku yang sama. Ini juga sama. Atau kita susun lah ini, jangan sembarangan begini. Kita mulai dari X, Y, kemudian suku-suku yang sama, kemudian suku-suku yang sama. Nah, ini kita susun. Ya. Kemudian saya sudah jumlahkan ini. Minus XH kurang XH itu minus 2XH. Minus YK kurang YK itu sama dengan minus 2YK tambah K kuadrat. Kemudian kita susun letaknya jadi seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XH kurang 2YK tambah H kuadrat tambah K kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0.
R-nya ini saya pindahkan ke dalam positif ya, positif jadi negatif ya. Kenapa? Karena bentuk umum harus sama dengan 0 gitu dia ceritanya. Nah, kita lanjut di halaman yang baru. Ya, kita lanjut di halaman yang baru. Ini tadi yang terakhir kita kita kerjakan. Kemudian apa lagi yang bisa kita sederhanakan di sini? Apa yang lagi yang bisa kita sederhanakan? Bisa disederhanakan. Kalau ini mau dihafal kan nggak terhafal lagi banyak kali sukunya. Nah, kita bikinlah pemisalan. Ingat ya. Sebelumnya ingat ya, kalau P itu H, K itu adalah koordinat, adalah pusat ya. Pusat ini saya tambahi dulu. P ini adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran ya. Nah, kemudian karena terlalu panjang ini, kita bikin pemisalan. Apa yang kita misalkan? Yang kita misalkan adalah yang H yang ada unsur pusat. H, K, H, K. R, X, Y kita tinggalkan. Jadi yang saya misalkan A minus 2H ini. Ini ya yang saya misalkan. Ini A, kemudian ini B, ini C. Nah, ya, ini ya. Jadi rumus itu menjadi seperti ini. Udah lebih rapi dan lebih singkat. Paham ya? Tapi harus kenal kamu kalau koordinatnya PHK ya. Kemudian A itu 2H minus 2H, B itu adalah minus 2K, C adalah H kuadrat tambah K kuadrat kurang R kuadrat. H adalah koordinat pusat dan juga K. Sehingga rumusnya menjadi singkat seperti ini. Nah, kalau sudah begini udah gampang kita menghafalnya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum atau nama dari persamaan lingkaran yang terletak pusatnya di 00 atau di sembarang. Ya. Mana yang kamu hafal? Tiga-tiganya hafal. Kadang-kadang soal hanya meminta rumus pusat 00, kadang dia meminta pusat yang sembarang, atau kadang dia meminta rumus yang bentuk umum. Tiga-tiganya dihafal. Paham ya? Tiga-tiganya dihafal. Panjang videonya ya, karena panjang materi kita. Nah, kita sudah dapat rumus untuk lingkaran, sudah dapat unsur, sudah dapat definisi, sudah dapat rumusnya. Ya, bukan rumus, ya persamaannya 3. Untuk pusat 00, pusat sembarang, dan bentuk umum. Nah, bagaimana menggunakan itu di dalam COSO? Ya, bagaimana menggunakan itu di dalam COSO? Ya udah, langsung kita mulai mainkan COSO-nya. Ya, saya punya soal ini, diketahui lingkaran bukan lingkarang ini ya, salah. Dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 4Y tambah 9 sama dengan 0. Berarti lingkaran yang dimaksud dalam soal ini dia pakai format rumus bentuk umum ya. Maka langsung ingatlah di pikiranmu apa rumus bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, termasuk dengan pemisalannya, termasuk dengan mana titik pusatnya. Begitu caranya. Nah, kemudian katanya tentukan pusatnya dan tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Dan yang B katanya tentukan persamaan lingkaran baru yang titik pusatnya di minus 2, 3 dan jari-jarinya sama dengan jari-jari lingkaran yang pertama. Jadi kalau saya mau jelaskan B ini, misalnya ini lingkaran pertama, ya kan? Ini lingkaran pertama kita, jari-jarinya belum diketahui. Ya. Jari-jarinya belum diketahui, pusatnya juga belum. Nah, katanya ada lingkaran baru. Ya. Tetapi pusatnya diketahui minus 2,3.
minus 2,3. Kemudian jari-jarinya sama dengan jari-jari yang di sini. Tetapi ini belum ada persamaan. Kalau yang di sini kan sudah tentu persamaannya. Mana dia? Ya ini tadi. X kuadrat tambah Y kuadrat bla bla bla. Kira-kira gitu penjelasan dari soal ini. Oke ya. Ya udah kita mainkan. Kita mainkan untuk yang pertama bagian A. Ya. Kita tulis lagi soalnya. Ini yang ditanyakan. Oke, kita mulai jawab. Tulis kembali nama dari lingkaran tersebut. Kemudian ingat kembali bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kemudian sesuaikan mana di sini A, mana B, mana C. Kalau kita mau sesuaikan bentuknya ini berarti si A di sini adalah minus 6. B di sini adalah minus 4. C 9. Iya kan? Iya. Ya, oke. Kita lanjut. Dari situ berarti dapat kita A minus 6, B minus 4, dan C sama dengan 9. Nah, ingat tadi pemisalan rumus ini. A itu siapa? A itu adalah minus 2H. H itu nanti titik pusat dari lingkaran tersebut. Nah, A 6. Oke, ganti. Minus 6 sama dengan 2H. Putar. 2H sama dengan minus 6. Dari sini H sama dengan minus 6 per 2. Ya, kalau perkalian 2 ini pindah ke sana menjadi bagi. Minus 6 per minus 2 sama dengan 3. Maka sumbu X dari titik pusat kita sudah dapat 3. Itu dari A. Dari B kita dapat si K-nya atau si Y-nya. Dari pemisalan tadi kan B sama dengan minus 2K. Ya, minus 2K. B-nya kita dapat dari soal minus 4. Kemudian sama dengan minus 2K. Kembali putar kanan ke kiri, kiri ke kanan. Supaya apa? Supaya dapat K-nya berapa. Nah, ini minus 2 kali K pindah ke sana menjadi per 2. Jadi sama dengan K sama dengan minus 4 per minus 2. Minus 4 per minus 2 positif 2. Nah, udah dapat ya. Udah dapat titik pusatnya H, K 3,2. Tetapi saya mau cari dulu C-nya. Kenapa? Nah, ini jari-jari. Kan ada ditanya juga jari-jari bagian A ini. Jari-jari kita dapat dari C dan H dan K. C sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat kurang R kuadrat. C-nya 9. Hanya 3, K-nya 2, R-nya belum diketahui. Kemudian 9 sama dengan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, sama kurang R kuadrat. Kemudian ada yang diselesaikan dulu. 9 sama dengan 13 kurang R kuadrat. Ya, kemudian ini kayak mana ini jadi begini? Itu seharusnya tahulah kamu ya dari mana ini ke sini. Ya. Itu kan haruslah tahulah, kamu panjangkan lah daripada video ini terlalu panjang ya. Nah, sudah dapat itu. Selanjutnya ini dari sini ya, R kuadrat sama dengan 4. Supaya dapat R saja maka timbul akar di sebelah kanan, sehingga R-nya adalah 2. Berarti sudah dapat kita titik pusatnya 3,2, lingkarannya 2 ya, paham ya? Maka titik pusat lingkaran itu adalah formatnya kan H, K 3,2 dan jari-jarinya 2. Paham ya? Selesai untuk bagian A. Nah, bagian B bagaimana? Nah, ya kita mainkan untuk bagian B. Bagian B-nya katanya persamaan lingkaran baru yang titik pusatnya M dan jari-jarinya sama dengan lingkaran A tadi. Berarti jari-jarinya 2, pusatnya M ya. Kamu sudah punya pusat, sudah punya jari-jari. Maka untuk menentukan persamaannya bagaimana? Ya ingat rumus umum dari persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran.
letakkan ke situ, atau kita bikin dulu H-nya berapa, K-nya berapa ya, sesuai dengan rumus tadi. Kemudian dari pusat kita dapat HK, kemudian kita bisa tentukan A untuk mengisi bentuk umum persamaan lingkaran. A sama dengan minus 2H. Ya, dari mana itu? Ini tadi ya. Sama dengan minus 2 kali minus 2, 4. B sama dengan minus 2 kali K. Sama dengan minus 2 kali 3, minus 6. C, ya, C perlu juga pada rumus bentuk umum persamaan lingkaran. Itu kan hasilnya didapat dari rumus H kuadrat tambah K kuadrat kurang R kuadrat. Kita sudah punya K, kita punya H, kita punya R, ya selesaikan. Minus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 9 kurang 4 sama dengan 9. Ya kan? 4 kurang 4-nya mati, tinggallah sisi 9-nya. Nah, kita sudah punya A, B, dan C. Maka bagaimana persamaan lingkarannya? Letakkanlah nilai A, B, dan C pada bentuk umum persamaan lingkaran supaya selesai nomor B itu. Ya, ini rumus umum kita, ya kan? Tinggal meletakkan A, B, dan C kamu. Ya udah, letakkan. Nah, karena ini minus masih dalam kurung, buka kurungnya. Selesai. Paham ya? Harus paham. Pelan-pelan kamu ikuti video saya. Jangan lelah untuk mendengarkan video saya, untuk menyimak pemaparan dari saya, supaya kamu bisa memahami materi, ya. Kamu juga harus giat ya, jangan pernah bosan untuk menyimak materi dari saya. Begitu aja kira-kira untuk video ini yang panjang ini, untuk bisa kamu pahami dan untuk bisa kamu mencintai matematika. Oke, kita ketemu di kelas luring, ya.